Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo sebelum mulai video kali ini, mungkin banyak dari polo-polo yang karena nonton detektif Realme itu jadi mikir, rumahku aman nggak sih? Ataupun ada yang mikir, wah gimana biar rumahku itu bisa lebih aman lagi. Nah, kali ini aku mau menunjukkan satu produk dari Body. Lebih tepatnya produk ini, Smart Indoor PTZ IP Camera. Nah, ini adalah kamera CCTV dan aku nyobain produk ini. Ini sungguh deh. Mantep banget. Ini produk aslinya. Jujur ini setelah tak coba, ini produk nyaman banget dan sangat berguna buat aku. Nyamannya produk ini apa? Menurutku ada 5. Pertama, ini produk bisa ditaruh kayak gini ataupun digantung. Kedua, kameranya ini bisa berputar 355 derajat. Ketiga, bisa built-in memori hingga 128 GB. Dan kalau misalnya itu kurang, bisa beli storage di cloud alias bisa disimpan di internet gitu. Keempat, ini juga punya fitur night vision yang membuat kita bisa melihat di malam hari. Oke, ini pemandangan menggunakan iPhone 13. Sekarang di sini kameranya, tapi sama sekali nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan apa-apa ya. Cuman kelihatan bagian jendela. Katanya di rumah ada emas warna-warni, tapi kelihatan. Ternyata rumah ini adanya cuma Mas Hanso. Gak guna. Kelima, nggak cuma cara nyambungkan ke HP-nya gampang, tapi cara nyalakannya gampang banget. Tinggal colokin kabel kayak gini. Atau kalau misalnya di tempat polo-polo pengen taruh kamera itu nggak ada colokan listrik, pakai aja power bank yang agak gede. Nyaman banget tuh. Oh, nggak cuma itu, dia itu bisa ngedetek suara dan juga motion. Jadi kalau misalnya ada suara yang mencurigakan ataupun gerakan yang mencurigakan, dia itu bakal langsung info ke HP. Nggak cuma itu, kalau kita buka aplikasinya, kita nggak cuma bisa ngeliat, tapi juga bisa mendengarkan suaranya real time. Halo, 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 hai. hai. Karena suaranya mantul, jadi kayak gitu. Menurutku ini produk bagus banget untuk meningkatkan keamanan dan juga buat yang punya bayi. Kalau misalnya takut bayinya bangun atau gimana, pakai ini gampang banget. Dan juga produknya itu nggak berat, jadi ditaruh manapun nggak usah terlalu. Oke, buat yang pengen beli produk ini langsung aja cek link yang udah taruh di description box. Body, oke, Body, bagus deh produknya. Di video kali ini, aku mau menceritakan sebuah kejadian yang membuat warga negara Korea ataupun penduduk di Korea cukup kecewa sama polisi karena 2 orang polisi melarikan diri meskipun dia menyaksikan sebuah kejadian pembunuhan ataupun penyerangan di depan mata mereka. Langsung kita mulai. Kejadian kali ini terjadi pada bulan September tahun 2021, lebih tepatnya di kota Incheon, Namdonggu, Seochangdong. Nah, di situ ada satu apartemen kecil. Nah, ternyata pada hari itu ada satu laki-laki yang baru pindah rumah ke apartemen ini. Dan cowok ini pindah ataupun masuk ke lantai 4 di apartemen kecil ini. Dan ternyata di lantai 3 itu ada satu keluarga yang tinggal bersama. Papa, mama, sama anak putri. Sampai di sini sebenarnya ceritanya oke-oke aja. Aku juga baru pindah ke apartemen ini bulan Agustus tahun 2021, tapi aku nggak nyapa tetangga-tetanggaku. Bukan karena aku mau ngesok atau gimana, tapi karena COVID. Kayak mendatangi rumah orang lain ataupun ngasih makanan ke tetangga itu kayak saling tidak nyaman. Yang terima juga agak gimana. Aku yang ngasih pun jadi kayak ngasih beban kepada yang terima juga. Jadi kayak nggak salam-salaman meskipun baru pindah. Tapi kalau misalnya waktu naik lift ataupun di perumahan ini papasan, aku bakal bilang halo, saya yang baru pindah di sini gitu. Tapi nggak datangi dulu. Kalau aku kayak gini dan aku juga tanya mama papaku karena COVID kayaknya sebaiknya gitu. Jadi sampai sini masih oke. Cowok yang pindah ke lantai 4 dia nggak nyapa, keluar ke lantai 3 itu nggak masalah. Tapi masalahnya keesokan harinya di subuh hari
papa dari keluarga yang tinggal di lantai 3, dia itu turun ke bawah untuk pergi berangkat kerja. Tapi karena berangkat kerjanya cukup subuh, itu masih agak gelap gitu. Dan tiba-tiba dia ini papasan sama laki-laki yang baru pindah ke lantai 4. Nah, jujur kalau misalnya baru papasan setelah pindah rumah kan kita bilang, oh halo, saya baru pindah di sini kayak, atau oh ya maaf, kaget ya gitu, atau permisi gitu kan ya. Nah, ini orang habis tabrakan malah bilang kayak gini. Orang yang tinggal di lantai 4 bilang kayak gini, loh kaget toh? Mau tak bunuh sekalian aja. Kayak gitu, terus menghilang. Dan mulai dari hari itu, laki-laki yang tinggal di lantai 4 itu hampir setiap hari kayak mengetukkan palu ke lantai rumahnya, yang mengakibatkan lantai 3 itu mengalami keramaian ataupun kebisingan di dalam rumahnya. Bayangkan genteng rumah kamu dipalu sama orang terus, duk duk duk, nggak nyaman ya toh. Dan suatu hari itu ada suara bunyi meja kayak digeser terus gitu kan, di gerak kayak meja kok dipindah terus, diwirawiriin terus gitu. Nah, karena saking ramenya, papa dari keluarga yang tinggal di lantai 3 ini memutuskan naik ke lantai 4 untuk bilang gitu loh. Nah, siapa tahu orangnya nggak nyadar ya kan, atau misalnya ada barang yang lagi ketatap atau gimana gitu. Nah, dia datangi dengan maksud memberitahu. Sampai di situ diketok, terus orangnya keluar, dia bilang kalau misalnya di rumahnya itu ada suara dari lantai atas ataupun dari rumah Anda gitu. Cowok yang tinggal di lantai 4 ini menjawab dengan jawaban yang menurutku sangat tidak etis dan tidak masuk akal. Dia bilang kayak gini, oh situ juga pernah kan Mas Basi? Iya, saya tadi Mas Basi di kursi itu loh. Mungkin gara-gara itu bunyinya. Kenapa? Situ nggak pernah Mas Basi. Malah dibilangin kayak gitu. Ini melebihi sopan santun, juga sangat nggak pantas ya atau pembicaraannya. Jadi mereka ini mulai ada sedikit tension di antara mereka. Setelah kejadian itu, mungkin cowok yang tinggal di lantai 4 ini mulai nggak terima atau gimana. Dia itu seringkali mendatangi rumah lantai 3, pintunya ditendang lah, ataupun paket yang datang itu dibanting, ataupun teriak-teriak di depan rumah lantai 3, alias kayak menakut-nakuti dan juga mengancam secara tidak langsung. Dan kalau misalnya dia tatapan sama orang yang tinggal di lantai 3, dia bilang, wah sampean ini nutup pintu keras banget sampai atas kedengaran. Jadi kayak dia itu bilang alasan-alasan yang sama sekali tidak masuk akal untuk menyerang kembali. Dan bahkan pernah satu hari cowok lantai 4 ini turun dan ketemu sama ibu dari keluarga yang tinggal di lantai 3. Nah, ibunya ini setelah dikomplain-komplain juga didorong, lebih tepatnya di bagian dadanya. Kalau cowok sama cowok dorong-dorongan dada kan kayak mau berantem ya, tapi kalau cowok dorong dadanya perempuan kan ini juga lagi-lagi tidak pantas ya toh. Sehingga keluarga yang tinggal di lantai 3 ini akhirnya memutuskan, yuk kita lapor polisi aja biar nggak marah ke kita, tapi paling nggak ada penengahnya gitu. Polisi datang, tapi apa yang bisa polisi lakukan? Cuma, Pak, kami mendapatkan laporan dari tetangga Bapak, mohon tenang dikit ya di rumah, jangan membuat keramaian untuk kedamaian dan juga ketentraman bersama. Paling mentok bisa cuman kayak gitu ya. Sehingga sebenarnya keluarga yang tinggal di lantai 3 ini udah memanggil polisi sebanyak 4 kali. Dan 4-4-nya itu diproses sama polisi sebagai permasalahan antar tetangga yang ringan. Jadi kayak ya kayak nggak penting gitu loh istilahnya. Bukannya nggak penting ya, tidak terlalu bahaya kayak gitu disimpannya. Di sini perlu tak ingatkan bahwa tempat tinggal mereka ini adalah bisa dibilang kayak apartemen kecil ataupun rumah susun yang dimiliki oleh pemerintah, dan ini disewakan kepada orang-orang dengan harga murah. Jadi kepemilikannya ini di pemerintah sebenarnya, bukan kayak kita nyewa rumah dari orang. Ini nyewa rumah dari pemerintah gitu. Sehingga ini masalahnya agak beda. Kalau misalnya yang punya rumah itu adalah orang pribadi, kita bisa komplain kan ya, lantai 4 gini. Nah, pemiliknya bisa ngusir atau gimana. Tapi karena ini tempat tinggal pemerintahan, tidak bisa seperti itu. Dan karena saking seringnya lantai 3 sama lantai 4 ini berantem, keluarga yang ada di lantai 3 ini juga sampai kepikiran untuk pindah rumah hanya karena itu. Bayangkan, pindah rumah bukan karena punya uang lebih ataupun karena kekurangan ataupun karena gimana, cuman karena tetangga, bayangkan. Jadi keluarga ini masih belum pindah, dan kejadian yang besar itu terjadi pada tanggal 15 November tahun 2021. Lebih tepatnya pada pukul 12.50, laki-laki yang tinggal di lantai 4 ini turun ke lantai 3 dan teriak-teriak di depan rumah lantai 3. Habis gitu menakut-nakuti satu-satunya putri yang ada di rumah itu. By the way, putrinya ini berusia 20 tahun.
masih belum kerja, masih cari kerjaan. Dan karena cowoknya ini terus-menerus meso depan rumah, kayak bilang, oh dasar kamu anak ini, pokoknya dimesuin terus. Dan karena ini membuat orang yang ada di dalam rumah itu tidak nyaman dan takut, akhirnya putrinya ini manggil polisi di siang hari. Polisi datang dan polisi lagi-lagi bilang, ini nggak ada yang bisa kita lakukan, kita juga nggak bisa menghukum orang itu karena dia nggak melakukan kriminal atau gimana. Yang bisa kita bantu yaitu membantu memproses Anda untuk menuntut orang itu secara hukum. Apakah Anda mau? Nah, putrinya ditanya kayak gitu. Dan karena orangnya mau, polisinya ini datang ke lantai 4 dan meminta cowok ini datang ke kantor polisi untuk melakukan pemeriksaan ataupun ditanya-tanyain, diinvestigasi dengan tuntutan karena mengancam ataupun memberi rasa tidak nyaman kepada orang sekitar. Oke. Nah, jadi polisinya mendengarkan cerita dari putri lantai 3, habis gitu minta orang lantai 4 untuk datang ke kantor polisi, habis itu pulang. Dan sekitar 3,5 jam setelah itu, laki-laki cowok yang tinggal di lantai 4 ini turun lagi dan mengganggu rumah lantai 3. Dan akhirnya keluarga yang ada di lantai 3 ini melaporkan kepada polisi. Dan karena laporan masuk, polisi tentu harus berangkat. Dan dari kepolisian Incheon yang ada di sekitar rumah itu mengirimkan 2 polisi, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Waktu itu polisi laki-laki membawa 1 tembak asli dengan peluru dan yang perempuan membawa tembak taser, dan keduanya juga membawa tongkat yang biasanya dibawa polisi yang di crack langsung jadi panjang itu. Nah, dua-duanya bawa tongkat dan juga tembak, yang satu listrik, yang satu tembak beneran. Sesampainya di situ, polisi yang laki-laki ini meminta papa dari keluarga yang tinggal di lantai 3 untuk turun ke bawah. Kita ngomongnya di lantai 1 aja, Pak. Takutnya kalau kita ngobrol di sini membuat laki-laki yang di lantai 4 lebih nggak nyaman lagi, nanti malah membuat masalah. Jadi kita ngomongnya diam-diam di bawah aja ya, Pak. Gitu. Masuk akal tuh. Yaudah kita turun. Nah, sehingga papanya sama polisi laki-laki turun ke bawah, sedangkan polisi perempuan, mama dan putrinya ini tinggal di lantai 3. Dan mungkin dikarenakan COVID, polisinya itu menanya-nanyai kepada ibu dan juga putrinya di depan rumah. Jadi nggak masuk rumah, jadi kayak apartemen di lorongnya gitu loh. Tiba-tiba laki-laki dari lantai 4 itu turun ke lantai 3 membawa pisau, dan seketika dia turun dari tangga, dia itu body ataupun mendorong polisi perempuan dan menusukkan pisau ini ke tenggorokan ibu lantai 3 yang bahkan tembus hingga belakang. Jadi kayak menembus tulang belakang pertama. Seketika itu polisi perempuan yang ada di sebelah itu bukannya melawan, dia malah melarikan diri ke lantai 1, sedangkan putrinya itu ketakutan hingga teriak sepertinya. Nah, mendengar teriakan itu, polisi laki-laki dan papa yang ada di lantai 1 itu tentu merespon. Yang papa bilang, "Pak polisi, yuk kita naik." Pak polisi kayak, "Oh iya gitu." Nah, seketika mereka masuk pintu pertama dari apartemen, tiba-tiba polisi laki-laki itu diam di situ, sedangkan papanya ini lari langsung ke lantai 3 untuk mendatangi keluarganya. Nah, di perjalanannya naik ke lantai 3, dia itu papasan sama polisi perempuan yang turun ke bawah. Nah, jadi karena yang laki-laki ini cuma kepikiran jangan sampai istriku ataupun anakku dilukai, dia itu naik ke lantai 3 dan juga dia itu ngiranya polisi laki-laki itu bakal ada di belakangnya. Nah, sesampainya di situ, istrinya udah berdarah gak karu-karuan, sedangkan putrinya tangannya juga udah robek ataupun bisa terlihat daging dalamnya, ya kedua tangannya, sama mukanya juga udah kena pisau. Jadi bayangkan suaminya turun bentar ke bawah, mendengar cerita naik ke atas, istrinya udah berdarah-darah karu-karuan, putrinya kedua tangan udah kelihatan dagingnya, gimana? Si suami langsung melemparkan tubuhnya untuk menahan pria dari lantai 4 ini. Pisaunya direbut dan ditempeling pakai punggungnya pisau, dak di kepala, sehingga pelakunya itu pingsan di tempat. Nah, apa yang dilakukan polisi di waktu itu? Polisi perempuan sama laki-laki mereka ketemu di bawah dan malah keluar dari pintu apartemen. Nah, mungkin polo-polo bingung, pintu apartemen yang dimaksud ini apa Mas Anco? Jadi, kalau kayak apartemen ataupun rumah susun, biasanya itu ada satu pintu kaca utama. Nah, habis gitu ada pintu masing-masing. Istilahnya kalau rumah di Indonesia ada gerbang besar sama gerbang rumah masing-masing kayak gitu. Nah, gerbang luarnya ini biasanya terbuat dari kaca dan kalau kita masukkan passwordnya, dia itu buka gini. Nah, kedua polisinya ini habis ketemu di tengah, mereka itu malah keluar dari
apartemen itu. Jadi malah kayak terperangkap di luar. Dan pada waktu itu sebenarnya ada satu pasukan kuning yang mendengar jeritan itu di dekat rumah itu dan juga mendatangi ke rumah itu. Terus bilang, "Pak polisi, ini kok ada jeritan gimana? Pintunya kita pecahkan aja Pak, dibantu atau gimana?" Polisinya bilang, "Oh enggak usah gitu." Dan tidak mengambil sebuah tindakan apapun. Sehingga pasukan kuningnya ini menelepon asal rumah dan bilang, "Bukakan, kita polisi," gitu. Nah, akhirnya pintunya dibukakan, baru polisinya masuk. Istilahnya, kalau nggak bapak pasukan kuningnya, polisinya ini nggak ada inisiatif untuk masuk kembali ke rumah. Setelah itu, polisinya naik ke lantai 3, dan baru polisi perempuan ini keluarkan tembak taser, menembakkan tembak ke laki-laki lantai 4 yang udah pingsan, dan tangannya diborgol, terus dipindahkan ke polisi. Dan polisinya pun tidak memanggil ambulans untuk korban di tempat itu. Diakibatkan ini, ibu keluarga lantai 3 itu harus dioperasi, dan operasinya ini bukan untuk menyelamatkan. Karena dokter bilang kemungkinan besar ibunya ini bakal meninggal, dan kalau operasinya berhasil pun ini cuma sebatas untuk mengundur waktu kematian. Dan sebenarnya ibunya ini ada dalam keadaan koma. Lebih tepatnya, otaknya itu meninggal, tapi tubuhnya sehat. Dan bahkan lebih parahnya, di saat istrinya berdarah-darah dan juga putrinya udah berdarah juga, pria ini tidak ditolongi oleh polisi untuk pertolongan pertama ataupun dibantu untuk memanggilkan ambulans. Prianya ini sendiri yang memindahkan istrinya bersama dengan putrinya ke lantai 1. Pada awalnya berita ini tidak terlalu ramai, tapi 2 hari setelah itu, pada tanggal 17 November, mulai muncul berita bahwa polisi melarikan diri dari TKP dan tidak menyelamatkan warga. Dan keesokan harinya, kepolisian Incheon ataupun kepala kepolisian Incheon menuliskan satu pernyataan ataupun keterangan dari pihak mereka. Nah, di sini kalau dilihat ada 3 paragraf. Paragraf pertama, mereka bilang bahwa dengan ini kami mau memberi keterangan akan kejadian yang terjadi. Kami minta maaf atas penanganan kita yang sedikit kurang pantas. Paragraf kedua, kami sendiri masih melakukan pemeriksaan yang lebih tepat dan nantinya akan menghukum karyawan kita dengan hukuman yang pantas. Dengan ini kita juga meminta maaf kepada keluarga korban, kayak gitu. Dan bahkan karena saking ramainya, mulai muncul juga satu postingan yang bilang bahwa sebenarnya polisi perempuan itu sempat kerebut tembak tasernya. Wah, ini sebenarnya cukup kritikal kalau beneran, tapi hingga saat ini tidak terbukti apakah ini benar atau salah. Tapi kalau misalnya tembak itu kena rebut sama orang jahat, ini artinya polisi ini benar-benar tak becus gitu. Tapi untungnya kepolisian Incheon juga mengungkapkan masalah ini pada tanggal 19. Nah, di sini mereka ada 3 paragraf lagi. Yang pertama berhubungan dengan kasus itu. Kedua, kami menyatakan bahwa berita yang beredar di online yang katanya polisi perempuan tembak tasernya kerebut itu tidak benar dengan aslinya, itu bukan faktanya. Dan di paragraf 3, karena itu cuma hoax, mohon tidak disalahpahami, kayak gitu. Pokoknya situasinya udah kayak gini, dan pada tanggal 20 November, keluarga korban mendatangi kedua polisi yang datang pada tanggal 15 itu. Dan si suami itu tanya ke polisi yang perempuan, "Kenapa waktu itu kamu lari?" Polisi perempuan itu menjawab, "Waktu itu saya ingat saya melihat seorang perempuan berusia 40 tahun yang berdarah, dan saya ingat betul di protokol kami menyelamatkan nyawa adalah yang pertama, sehingga saya turun ke lantai 1 untuk memanggil bantuan pertolongan. Ya, itu kenapa saya turun ke lantai 1. Suaminya tanya lagi, "Kamu nggak mikir putri saya yang ada di situ? Kalau kamu turun ke lantai 1, kan bisa jadi kejadiannya ini berlanjut ke putri saya, dan sebenarnya kejadian itu terjadi ya. Saya waktu itu cuma kepikiran sama ibunya yang usia 40 itu. Jadi saya nggak sampai mikir sampai situ. Saya cuma kepikiran untuk menyelamatkan ibunya." Dan suaminya ini tanya lagi, "Habis gitu, kalian berdua, 2 polisi turun ke bawah, ngapain dia?" Karena ini juga suatu kejadian yang pertama kali terjadi di hidup saya. Jujur saya nggak ingat habis itu apa yang terjadi. Dan kalau berdasarkan para ahli, sebenarnya ini masuk akal. Kadangkala kalau misalnya ada suatu kejadian yang terlalu mengagetkan, bisa jadi kita lupa ingatan. Namun permasalahannya, kalau ini orang biasa itu nggak masalah. Tapi kalau seorang polisi, ya kan agak nggak pantas ya. Kecuali polisinya melemparkan tubuhnya untuk menahan dan juga menyelamatkan, habis itu dia nggak ingat. Wah, itu beda lagi ceritanya. Bukan berarti polisi melihat orang jahat, dia itu nggak boleh kaget, nggak. Tapi apa sih tugasnya polisi? Melindungi, mengayomi, dan juga melayani tuh, ya toh.
Tapi secara tidak langsung dengan jawaban-jawaban ini juga menunjukkan bahwa dirinya itu sebenarnya kurang ataupun kapasitasnya itu nggak mencukupi sebagai seorang polisi. Dan setelah itu kepolisian Incheon bilang bahwa kita akan membantu keluarga korban dengan memberikan uang 1,6 juta won per bulan selama 6 bulan. Dan nanti kalau ada keputusan berlanjut kita bisa extend. Dan untuk membantu biaya rumah sakit kita juga bantu 50 juta won. Dan juga kita bantu biar bisa pindah ke rumah yang lebih baik. Bukannya bantuan dari polisi ini tuh kecil atau gimana, tapi dibandingkan kehilangan yang dialami oleh korban dan juga ini merupakan suatu hal yang sebenarnya bisa dicegah ya toh, sehingga keluarga korban masih marah. Dan sebenarnya pada tanggal 23 kepala kepolisian Incheon itu mendatangi langsung keluarga korban untuk meminta maaf, tapi suami bilang enggak, saya nggak mau menerima maaf kamu. Dan putrinya yang masih berusia 20 tahun itu bilang, ini sungguh benar-benar menyedihkan, benar-benar menyakitkan. Siapa yang bisa kita percaya di negara ini? Anak yang masih berusia 20 tahun itu bilang kayak gitu, melihat bagaimana polisi bertindak di depan mata kepalanya dan juga melihat bagaimana ibunya diserang oleh seorang laki-laki. Dan dikarenakan ini, kepala kepolisian pusat juga meminta maaf dan juga bilang bahwa mereka akan menerapkan training sistem baru lah. Pelatihannya itu nggak cuma untuk menyelamatkan, tapi juga bagaimana untuk menindaklanjuti ketika terjadi hal-hal mendadak seperti ini. Dan juga kayak bilang kita bakal memperkuat kepolisian. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pada tanggal 27 November, ini kejadiannya benar-benar mepet banget ya. 27 November tahun 2021, suaminya ini minta untuk rekaman CCTV-nya kepada LH. Nah, LH ini adalah badan pemerintahan yang mengatur perumahan-perumahan kayak gini nih, oke? Jadi mereka minta ke LH, minta dong rekaman CCTV di rumah saya pada kejadian. Mereka menolak karena ini lagi diperiksa sehingga cuman polisi yang bisa minta, ataupun untuk mendapatkan filenya kamu harus mendapatkan izin dari polisi. Habis gitu kalau ke polisi bilang, kita nggak ada kok surat kayak gitu, itu urusan Anda sama LH. Kayak istilahnya kayak mentang-mentang sama-sama di bawah naungan pemerintah, mereka itu kayak saling melindungi loh. Kesannya kayak gitu, kayak yang satu nggak mau ngasih karena polisi, yang polisi bilang ini bukan kita juga gitu. Padahal ini adalah suatu file ataupun rekaman yang sangat penting banget tuh untuk keluarga korban bisa menuntut kepolisian. Dan bahkan 1 hari sebelum auto delete, jadi kayak CCTV ini kan ada yang merekam-rekaman hingga 3 bulan terakhir, ada yang 1 bulan terakhir gitu ya. Dan pada tanggal 30 November, jadi ini rekamannya cuma disimpan 2 minggu gitu ya. 1 hari sebelum rekamannya ini dihapus pun, polisi menolak untuk memberikan rekaman CCTV kepada keluarga korban. Dan sedikit cerita yang berbeda dengan ini, sebenarnya di Korea cukup banyak gender issue. Mungkin buat polo-polo yang tertarik sama Korea pernah dengar masalah gender issue. Jadi kayak polisi ini kan juga pegawai negeri atau di bawah pemerintahan. Nah, pemerintah itu berusaha kayak memperkerjakan gender laki-laki dan juga perempuan itu agak imbang, ataupun ya diusahakan tidak terlalu jomplang. Tapi karena polisi perempuan itu sering terkesan kayak tidak mampu bertugas di TKP, orang-orang itu mulai banyak yang komplain. Kenapa kamu memperkerjakan polisi perempuan tapi ya nggak berguna? Kalau kayak gini buat apa coba? Ataupun ujung-ujungnya polisi perempuan itu mesti kerjanya yang nyaman-nyaman, yang duduk-duduk ataupun yang di dalam kantor, sedangkan cuma polisi laki-laki yang harus ketusuk pisau ataupun berhadapan dengan orang ini. Lah kalau kayak gitu kenapa nggak laki-laki semua, biar semuanya lebih fair? Nah, pembicaraan ini menjadi lebih panas lagi dan pemerintah bilang bahwa permasalahan ini bukan karena gendernya, tapi karena polisi kurang mampu. Ini masalah kemampuan, bukan gender kayak gitu. Dan sungguhan, setelah kejadian ini di YouTube Korea mulai akhir November itu muncul beberapa berita dengan judul kayak sekarang polisi menarik polisi tidak segan-segan menarik pelaku melihat pelaku yang melarikan diri. Nah, mulai muncul berita-berita yang menunjukkan kayak sekarang polisi berani nembak, mereka nggak segan-segan menggunakan senjata. Nah, mulai muncul banyak berita-berita kayak gitu. Ini sungguhan. Pas aku buka YouTube pun tiba-tiba beritanya kayak sekarang polisi menggunakan senjata untuk menyerang yang jahat. Nah, kayak itu kayak kesannya polisi sekarang bisa melindungi kayak gitu loh. Dan masih lanjut lagi masalah rekaman CCTV. Tanggal 16 Desember 2021, keluarga korban itu minta rekaman CCTV di sidang dan itu pun ditolak. Sehingga pada tanggal 30 Desember 2021, keputusan akhirnya adalah 2 polisi yang bertugas itu dipecat dan keluarga korban memutuskan untuk menuntut kepolisian ataupun
Yuk kita bawa ke hukum, kita lihat kamu harus ganti rugi berapa. Dan ini aku barusan lihat berita, mereka memperkirakan untuk minta sekitar 10억, jadi sekitar 22 miliar rupiah. Kalau menurutku jujur ini pantas. Kalau menurutku lebih besar, lebih bagus, biar polisi juga lebih nggak merasa ini cuma pekerjaan, tapi ini ada tanggung jawab yang berhubungan dengan nyawa. Dulu aku pernah baca satu berita di Amerika sih ya, itu memang polisi salah masuk rumah, jadi kayak ada cewek lagi mandi, mereka terobos. Nah, karena mereka salah rumah, akhirnya mereka ganti rugi berapa ya? 23M atau 30M gitu. Karena mereka salah datangin rumah. Kayak segitunya kalau di Amerika. Nah, dari kejadian kali ini, apa aja yang dipermasalahkan? Sebenarnya ada 5 poin. Permasalahan pertama, seharusnya yang dikirimkan itu 2 laki-laki polisi, bukan 1 poluan, 1 pol laki-laki. Itu dipandang kalau misalnya dua-duanya laki-laki mungkin lebih aman, atau yang tinggal di atas itu polisi laki-laki dan yang tinggal di bawah itu polisi perempuan. Mungkin polisi laki-laki bakal lebih mampu untuk menahan terjadinya kejadian seperti ini. Kedua, di saat laki-laki lantai 4 itu turun bawa pisau, dia kan body dulu tuh polisi perempuannya. Tapi di saat itu pun polisi perempuan ini tidak berusaha menghalangi dan malah terlontar begitu aja, sehingga terasa mana tanggung jawabnya. Kalau kamu polisi dan melihat itu, seharusnya kan kamu melindungi itu ya, paling nggak harus menjaga jarak antara 2 orang ini. Tidak cuma itu, seharusnya kalau misalnya ibunya itu udah tertusuk, seharusnya polisi perempuan ini melindungi putrinya, paling tidak mengajak putrinya ke bawah, ataupun gimana, nggak langsung turun ke bawah sendiri. Dan seharusnya nggak perlu turun ke bawah, karena mereka ini punya walkie-talkie untuk meminta ataupun memanggil bantuan. Iya toh, masuk manggil bantuan harus saya minta bantu, halo, kan bisa tuh sekarang, halo. Dan kalau polisi kan ada walkie-talkie-nya itu tuh. Ketiga, prioritas yang dimiliki oleh polisi wanita itu salah. Seharusnya daripada meminta bantuan ataupun memanggil bantuan, yang menjadi prioritas itu apa sih? Melindungi masyarakat dulu. Nah, kenapa dia ini malah mau menyelamatkan orang di saat seharusnya dia itu melindungi dulu orang yang ada di depan. Kalau misalnya di depanku ini ada orang berantem, yang harus dilakukan apa? Dilerai, ya toh? Bukan, aku tak ke rumahku bentar, naik bis, manggil polisi di sana tak balik, ya toh? Paling nggak diginikan dan minta bantuan sekitar kayak atau gimana ya toh? Apalagi kalau situasinya serius dan polisinya ini kan yang bawa senjata tuh. Permasalahan keempat, kenapa polisi laki-laki itu tidak ikut suami hingga lantai 3 untuk melindungi mereka? Dia cuma pura-pura masuk dan keluar lagi. Dan seperti yang sudah tak sampaikan tadi, bahkan pasukan kuning yang lewat depan rumah itu pun bisa merasakan betapa seriusnya hingga ngajak polisinya untuk mecahkan pintu kaca itu. Tapi polisinya yang malah bilang nggak usah. Dan akhirnya yang menelepon tetangga untuk minta bukaan pintu itu pun juga pasukan kuning, bukan polisinya. Sehingga pada akhirnya polisi tidak melakukan apa-apa. Keluarga korban sendiri yang menangani ini semua, dan juga suami dari keluarga korban yang menangkap pelaku. Dan permasalahan kelima, polisi datang setelah pelakunya ini pingsan dan menggunakan taser gun di saat sudah pingsan. Ini jelas-jelas tidak etis, menyanyiakan senjata. Istilahnya kayak di UFC champion pun kalau udah pingsan kan ya udah selesai tuh, nggak tambah ditempelingi sampai mati ya tuh. Nah, ini juga sedikit menyalahi aturan dan tidak manusiawi dipandangnya. Dan sebenarnya kalau dibilang loh ini kok nggak manusiawi, seharusnya jangan kabur ya, dilindungi warganya tadi. Dan bahkan saat meninggalkan lokasi pun mereka tidak memanggilkan ambulans untuk keluarga korban. Sehingga kalau dilihat dari awal hingga akhir, polisi itu tidak melakukan sebuah tindakan yang tepat. Kayak ada kesempatan berikutnya dilewatkan, kesempatan berikutnya dilewatkan. Semua kesempatan yang ada itu dilewatkan dan disia-siakan. Di Korea sendiri sebenarnya permasalahan ini menjadi begitu ramai, dan juga kalau aku pribadi memandangnya, yang seharusnya menjadi polisi itu bukan orang yang pengen jadi PNS, tapi orang-orang yang benar-benar punya keinginan untuk melindungi, melayani, dan juga mengayomi masyarakat. Sama halnya kayak dokter, yang harusnya jadi dokter adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan orang lain dan juga memiliki kemampuan untuk belajar yang cukup tinggi sehingga bisa menyelamatkan dengan tepat dan baik. Bukan orang-orang yang bisa nyokok ataupun mau dapat banyak uang sehingga memilih pekerjaan dokter, ataupun orang-orang ingin mendapatkan pekerjaan stabil hingga milih PNS dan jadinya polisi. Kalau menurut Polo-Polo gimana? Orang seperti apa yang seharusnya menjadi polisi? Nah, tuliskan di komen karena aku juga pengen tahu apa pendapat dari Polo.
Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video